Sebelum video ini dimulai, gue cuma mau ngasih tahu bahwa setting dari video ini agak sedikit berbeda dari recording yang kurasi episode 1 yang dimana kita munculnya cuma per speaker nih, jadi nggak bisa dilihat bareng-bareng semua orangnya. Tapi secara audio ini tetap bisa dinikmati. Jadi selamat menikmati semuanya. Selamat datang di Kurasi, Kultur dan Inspirasi by Aji Mumpung. Selamat datang kembali di Kurasi, Kultur dan Inspirasi The Bebex. Kali ini gua Bagas akhirnya hadir di Kurasi setelah episode pertama absen karena satu dan lain hal. Mohon maaf ya. Tapi untuk saat ini gua Gua bersama Kak Rafael dan juga Kak Cemara. Saya silent HP dulu. Menghadirkan seorang ya wota sih. Seorang wota yang ya kan kalau di Kurasi itu wota yang berdedikasi, yang berkontribusi lebih ke fandom gitu. Dan kali ini kita ngehadirin mungkin buat wota baru nih banyak yang nggak tahu nih, gue yakin. Kita hadirkan saja langsung. Loh, kata dia bacot tuh. Gue bisa denger kok. Kita hadirkan langsung saja. Rangga Pranendra, Bapak boleh di-unmute dulu. Halo, selamat malam para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Saya Rangga Pranendra. Jiko dulu apa? Jiko. Boleh. Jiko dulu, silakan. Jiko lama apa Jiko new era nih? Gini sih, karena gua sempat kenal lu versi lama, jadi pengen yang lama dulu. Oh, yang lama dulu. Tapi habis itu nanti new era juga gitu. Oh, Biar boleh. fans baru Dengan lebih mata tertarik. coklat, Gu. Enggak dong. Beda. Oke, Jiko lama ya. Hai semuanya. Halo. Halo. Ceria dan kangen teteh. Aku Rangga. Oke. Bagus. Oke. Oke. Siap. Jiko new era gimana, Lagu Mas? baru. Jiko new era nih. Bagaikan tai lalat yang akan menghambat peredaran darahmu. Hai, aku Rangga. Masih ternyata yang itu ya. Oh iya, emang udah permanen itu guys sekarang. Hai. Gimana? Selamat datang Oke. Rangga Pranendra di Kurasi. Oke, jadi ucapkan dan ya kita lanjut ke Kak Rafael dulu. Oke, jadi kembali lagi di Kurasi. Welcome, ladies and gentlemen, to Kurasi, Kultur dan Inspirasi. A special talk segment where we dig deeper into those who have devoted their time and energy into their crafts on the JKT48 fandom. Amin. Jadi tadi dia udah Jiko ya, terus Jikonya GWS sih. Cuman ya, it is what it is. Kita di sini jadi kedatangan tamu spesial banget nih malam ini dalam bentuk Mas Rangga Pranendra. Jadi mungkin yang gue sedikit memperkenalkan Mas Rangga juga. Jadi beliau ini sudah banyak sekali berkarya dalam per-JKT-an. Yaitu mungkin salah satu yang terkenalnya itu adalah LBM kali ya. Lagu LBM. buat member. LBM itu apa sih, Bang? Nah, LBM itu apa tuh, Bang? Mungkin boleh tuh disinggung sedikit. Panjangannya. Panjangannya aja dulu. LBM tuh ya lagu buat member gitu. Oh, jadi lagu buat member ya. Membernya spesifik member JKT48, bukan member Celebrity Fitness atau yang lain-lain gitu. Planet Oh, Ban. siap. Oh, I see. Nah, jadi kayak dari LBM dari Bang Mas Koh, Bos Rangga Pranendra. Panggilnya ya yang mulia, yang mulia. Oh, Yang mulia, siap. siap. Kita itu dong. Dari- Kita apa sih? Gentlemen and ladies ya? Hah? Kan dia manggilnya gentleman ya. Ya, ya udah. Lu nggak tahu kelanjutannya itu, Bang. Nggak tahu, gue taunya ladies and gentlefish. Astaga. Wah, Ya udah, Itu ternyata referensinya. wah. ya udah. Berarti yang mulia Rangga Iya. Pranen. Aduh, gak sudi gue cuman ya adalah. Jadi kan sudah bikin LBM itu banyak banget ya. Jadi itu ada lagu buat member dan sebenarnya ada di Spotify gak sih sekarang ini? Atau Ada. Apple Music atau apa?
Ada di Spotify, Joox, iTunes, Apple Music ada, cuman terbatas hanya LBM yang tercipta dari 2013 sampai 2016 aja, Nah, yang baru-barunya belum. oke tuh guys. Jadi mungkin kalau misalnya kepo seperti apa sih karyanya Mas Rangga yang berkaitan dengan JKT48 ini bisa dicek saja di platform streaming music favorit kalian. Cuman itu mah lagu-lagunya isinya nostalgia doang, itu membernya nggak ada yang nyisa, udah Gak grade semua. apa-apa. Udah pada great ya. Iya Nah, semuanya. ini dia nih. Kenapa nih? Kok berarti LBM-nya belum lanjut lagi kah? Atau belum diupdate lagi? Oh, Mungkin gini, apa? Kenapa? terhitung 2021 kan gue balik ngonten lagi kan di fandom ini, terus bikin-bikin lagu juga, akhirnya ke bawah. Cuman lagu-lagu yang tercipta sejak New Era ini emang belum sempat di-up ke digital stores, ke Spotify, Hmm. iTunes dan sebagainya, karena dari guanya sendiri merasa nanggung, eh, kayak gimana ya, pengen mengumpulkan dulu sampai kira-kira jumlahnya cukup untuk dirilis sebagai album gitu, bukan cuma sebagai single doang. Sementara sejauh ini tuh lagu-lagu LBM barunya tuh baru ada berapa ya, Cika, Lulu, Gebi, Lin, baru 4 ya berarti ya. Empat ya. Hmm. Tanggung. Tanggung lah sampai 15 dulu Oke. gitu. Nah, Banyak jadi ya. baru ada 4 LBM baru dan ini kalau saya mau diupload tuh masih nanggung gitu lah ya. Masih nanggung. Dan berarti kan akhir-akhir ini berarti sibuk selain ngurusin LBM nih ya. Kayak berarti kesibukan akhir-akhir itu apa sih Bang Apa Rangga sih? ini nih? Apa sih? Iya, Kesibukan kayak bacot bisa Bagas. sibuk banget dan Hmm. apa LBM-nya tidak segencar dahulu tuh. Jadi kira-kira lagi ngapain ini sekarang? Sekarang sih kesibukan saya memanage sebuah grup, ini apa namanya? Grup manajemen gitu, namanya RPM. Rang. Oh, Oke. Gua malam ini Boy pengen bandnya. jadi Bagas Kaji mumpung dulu guys, please banget ini mah. Oke. oke. Dan RPM. RPM itu terbentuk sejak 2022, lah digawangi oleh salah satunya ada Bagas juga di situ, lalu ada 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 perkedel jagung di dalamnya, lalu ada Farhan dan ada Resti. Cuman sekarang juga lagi saya agak lepas tangan dan saya serahkan ke Bagas aja gitu ya guys ya. Semangat guys. Kenapa gua anjir? Itu aja RPM jadi shitpost itu. Nggak apa-apa. Banyak ya proyekan Bagas ini ternyata. Banyak banget. Bagas memang Oshiko satu-satunya Cibagas. Hai. Dari mana Bagas. itu dari mana? Cuma kalau kesibukan saya in real life itu sekarang kan saya terhitung mulai tahun ajaran baru ini saya aktif ngajar jadi guru SD. Jadi ya udah kehidupan gue kesedot di situ, udah ngajar anak-anak bocil gitu. Jadi kalau boleh tahu ngajar apa nih, Bang Rangga? Mata Jangan-jangan pelajaran ngajarnya olahraga lagi. enggak, orang seperti Olahraga. saya hanya bisa merilis single menuju sehat tapi tidak olahraga beneran. Iya lagi anjir. Saya ngajar seni musik, Pak. Nggak jauh-jauh. Oh. Iya, seni musik untuk SD. Hmm. Selain itu Jadi mungkin ada lagi gitu, selain seni musik ngajar apa lagi itu mungkin? Ngajar masih di seputar di sekolah-sekolah, ekskul teater juga ada, Oh. ekskul gitar itu. Lalu di luar aktivitas yang berhubungan dengan sekolah, saya juga aktif di dunia seni peran, teater, tapi bukan di lantai 4. Teater juga soalnya namanya. Iya, kalau itu Pentas ada, teater lah ya. iya pentas teater ada komunitasnya sendiri dan suka ada job-job juga sama sekolah-sekolah untuk bikin pegelaran gitu-gitu yang ada teaternya. Gitu proyek-proyeknya sih. Jadi setidaknya terhitung sampai akhir tahun 2023 nih kayaknya gue masih akan berkutat di situ gitu. Nanti 2024 baru akan genjot lagi di RPM ya guys ya. Yuk, bisa yuk. Amin. Itu gue lebih ke Amin. amin aja sih. Ya udah. Bagas udah hopeless juga kayaknya. Udah hopeless kok. Gua gimana ya, kayak ya cuma bisa kasih semangat kali ya buat RPM karena jujur gue nggak tahu internal kalian bagaimana. Nggak ada emang beneran nggak ada aktivitas apa. Iya, jadi mungkin nggak apa, setidaknya udah ada manajemennya dulu, aktivitasnya menyusul kali atau gimana. Dan berarti kan nih jadi guru SD ngajar seni musik ya, berarti
Mungkin nih kayak Mas Rangga ini udah bermusik sejak SD kah? Oh, Atau dari kapan sudah mulai menggeluti wah, seni musik ini gitu loh? kalau dari gue pribadi sih menggelutinya dari, iya benar SD, tapi SD ujung menuju ke SMP gitu. Hmm. Ya sekitar tahun 2000 XX lah pokoknya lah. Oh, berarti Nggak mau dibuka. 2070 ya gitu ya. Enggak dong. Kenapa Oh. maju? 2001 lah, itulah zaman gue ngulik-ngulik, belajar gitar, belajar bikin lagu. Itu lama-lama terbentuklah apa ya, preferensi-preferensi lagu gue. Ternyata gue sukanya tuh lagu-lagu yang di Jepangan, kayak soundtrack anime zaman waktu itu, apa ya, Digimon, Samurai X, apa lagi, Doraemon, Sailor Moon, Detektif Conan gitu-gitu. Lalu Larkin Seal, aduh gue demen banget. Larkin Seal tuh menjadi influence gue banget dalam bermusik. Kemudian 2013 dipertemukanlah dengan sebuah lagu judulnya River. Waduh, kaget tuh di situ. Kita udah sampai ke pertanyaan ini belum ya ini? Kenapa bridgingnya jauh sekali? Belum Pak, gue pengen nanya dulu. Bentar. Sebenarnya belum. Maaf. Belum, Cuman enggak. nggak Sebelum apa-apa. mengenal JKT itu kan berarti lu udah ke dunia musik. Ya Cuma udah. yang bikin gue penasaran, ini ada dua sub pertanyaan sejatuhnya. Kenapa Ya. musik? Dan itu pertanyaan pertama. Kenapa musik? Dan sebelum lu ke JKT itu, dan selain kayak yang gue bilang tadi, soundtrack anime, biasanya kan Jepang banget ya. Bahkan Laruku sekalipun, Hmm? lu dengernya lagu apa sih sebenarnya? Mungkin lagu-lagu jadul gitu, lagu-lagu siapa yang namanya? Aduh, buat penyanyi jadul siapa ya? Ebit G Ade. Ya yang gitu gitulah gitu. Maksud gue siapa dan kenapa musiknya, dari pertanyaan pertamanya itu? Gua lahir dan besar di eranya Sheila on 7, Dewa, Padi, Oh, Jikustik, Ari Heardetnya restu Lasso. bumi. Yoi, setelah itu Restu Bumi itu kayaknya gue belum meletek tuh. Oh, belum. Oke. Dewanya Dewa zaman bintang 5 tuh, romantis pisan. Romantisan ya. Iya, Sheila on 7 album kedua, album Hmm. ketiga, terus apa tadi, Melly Goeslaw gitu-gitu. Hmm. Glenn Fredly zaman-zaman. oh, Oh ya, almarhum ya. Mm, ya. Hmm. Iya, pop Indo lah pokoknya, awalnya tuh pop Indo. Ya, kayak gitu. Kalau barat-baratnya tuh seputar Hoobastank, Linkin Park. Taylor Ush. Swift nggak? Taylor Swift. Enggak, gue justru malah eranya Taylor Swift gue lagi ngewota kayaknya. Oh, bukan Taylor Swift Pak, siapa namanya? Yang Apa, Indo Paramore? juga, bukan Oh Paramore, yang iya, Indo juga siapa? Paramore banget. Avril. Oh, Paramore. Avril Lavigne, iya Avril juga. Lavigne ya. Mm-mm. Ya, Iya, betul. dan jadi pertanyaan gue yang sebelumnya sebenarnya kenapa musik Pak? Iya, kenapa? Kenapa musik? Aduh, ini percaya nggak percaya ya? Soalnya ada orang yang percaya talent, Hmm. gift, tapi ada juga yang percaya kerja keras dan usaha keras tidak akan mengkhianati. Tapi gue sih kayaknya ya, ini genetik kali ya, turun talentanya turun dari orang tua gitu. Bokap gue dulu juga pemusik di hotel, di kafe gitu. Oh, Jadi berarti emang udah dari dulu kerjanya dalam tanda kutip ngamen lah ya. kurang lebih begitu. Oh, cuma beda ranah kali ya. Kalau siapa bapaknya ya, Mas? Iya, bokap gue bukan cuma beda Bapaknya. ranah, beda genre juga. Bokap gue tuh Oh, jazz. beda genre. Bokap gue tuh mainannya jazz. Diam kamu Oh, yang di jazz. belakang. Heeh. Hmm. Ya. Gue nanya deh, adik Karama itu adik lu apa kakak lu sih? Kok lu manggilnya Karama? Oh iya, dia 93. Oh Sama iya Fajar. anjir. Ya, Itu dia adek gue. Itu dia adek tuh, gue. gue sempet lihat story lu, dia emang musik eksperimental gitu ya? Dia iya, dia lebih ke kayak etnik gitu kayaknya. Sangat eksperimental, dan dia kalau tampil pakai topeng gitu. Itu keren banget sih. Instrumennya Gue tidak ngeliatnya lazim. kayak anjir, ternyata agak beda ya nih selera musik ya, maksudnya dari elu gitu loh. Beda jauh banget, tapi bagus. Jadi ada Bagus variasi. banget. Mm-mm. Ada Oke, variasi. itu oke, berarti memang genetik lah ya Pak. Kurang lebih kalau percaya ya, kalau percaya sama talent dan Gue gift. percaya sih. Ini gimana, Kak Rafael atau Kak Cemara? Percaya nggak sama apa yang udah diutarakan Mas Rangga? Bebas. Enggak lagi aja.
Tapi iya memang pada masanya kan dulu ketika gue dipertemukan dengan gitar ya, gue ngulik juga, gue ada effort untuk nyoba untuk menguasai chord-chord, untuk menguasai fingerstyle gitu-gitu. Oh. Itu tadi Oh bunyi iya, apa ya? berarti lu ini ya otodidak lu ya? Maksudnya kan gue belajar musik dari lu nih jatuhnya secara nggak langsung ya karena video-video Wow. YouTube lo gitu loh. Oh, Maksudnya lu belajar hal itu sendiri ya? hmm, Hmm. memang gue nggak ikut kursus sih. Cuman gue belajar itu dari buku kumpulan chord, terus Oh. buku yang isinya tuh chord gitar semua, ada C, kembangannya ada C minor, ada C mayor 7, ada C6, ada C diminus kayak gitu. Mengingatkan gue ke salah satu admin Aji Mumpung sebenarnya. Dia tuh nyatet chord di apa di buku gitu Ya, ya. Nah yang itu itu orangnya tuh. yang gitu. Panggil panggil mas, panggil mas. Han, dipanggil Han. Oh iya katanya, oh lagi main. Bangke. Lagi serius deh, lagi serius. Ah, Ya ya ya. Gue lagi cuma rapat. Iya. ingat itu aja sih. Oke mungkin. eh, Oke itu berarti jawabannya adalah genetik dan juga tadi ya era-era SO7 dan kawan-kawannya lah ya. Kurang lebihnya begitu. Oke mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilontarkan ya Kak Henry. Waduh, Gue takut ini deh. dilempar. Apa? Gue takut Apa? misleading tadi, nggak. Apa tuh? Maksudnya jangan cuma menggarisbawahi genetika doang, cuma kan gue juga ngulik gitu, gue juga ada Ya ya. usaha Ya ya. untuk Pokoknya Oh. intinya yang tadi kan si Mas Rangga tuh sempat bilang kayak apa ada mungkin secara talenta dari orang tua ya, cuman dia juga percaya kalau misalnya kerja keras tidak pernah mengkhianati, dan itu sebenarnya menurut gua tuh terlihat banget ya dari Mas Rangga selama ini ya, dia gak cuma bikin musik tapi ngasih core tutorial terus wow. ngulik jadi kan itu gampangnya kita ngulik bareng bersama penonton di YouTube gitu ya, dan Iya. ya dari live streaming itu juga ngomong Mas Rangga sering live stream loh guys, jadi cekidot di Di YouTube Rangga Pranendra, kali-kali dia lagi live stream. Nah, dari live streaming itu juga dari situ kan misalnya dari request lagu yang ternyata asing, dari situ juga belajar lagi dan dikulik Betul. lagi, dan itu secara tidak langsung kan mengasah ya kemampuan kita untuk improv dan apa mengasah kuping juga untuk nebak kuncinya kemana, progresinya kemana gitu ya kira-kira ya. Betul Kak Oh Rafael. iya, dan Mas Rangga ini juga Gitu. punya single sendiri guys, dia bukan LBM doang. Maksudnya yang nggak berhubungan sama JKT itu lebih banyak malah sebenarnya lagu-lagunya Nah, gitu. Jadi jangan lupa dicek Oh, juga. yang tua itu ya. Apa? Itu lagu enak sih, gak bohong. Yang makasih. tua itu lagu Gue enak. Yang mana? ingetnya yang tua itu. Oh Itu yang keren tua. banget sih. Yang Oh tua, iya. yang Itu tua. itu enak sempat banget sih. jadi apa kayak mainstay gue pas lagi naik kereta ke kampus, terutama kayak anjir itu hebat lagu kamu, lumayan. Sik. Sukses berarti gue. Gila. Terima Yang kasih. tuh. Iya. Oke, mungkin Ya sih. Lagian jebolannya Bang Rangga nih udah ada si Bagas, ada si Farhan juga gitu kan. Jebolannya. betul juga. Ya itu Jebolan ini apa dari RPM gitu ya. bisa mengajar juga dengan baik. Asik. Iya. Ya, Gitu. ya. Nah, jadi Mungkin kita move on kali ya ke topik boleh. berikutnya gitu. Kayaknya dari tadi Kita sebenarnya mulai sempat nyinggung disinggung tuh ya JKT nggak, gitu. Kak Cemara? Tadi kan sempat disinggung ya. Iya. Tadi Kayak River ya. ada River mana? Coba mungkin kayak dari situ Kak Cemara udah sempat kayak gimana Kak? Gimana tuh tentang River dan Rangga Pranendra? Apa pertanyaannya gimana? Sebenarnya Jadi pertanyaannya lebih ke kenapa sebentar, kenapa JKT48 dan sejak kapan? Sejak kapan lo JKT48? Ah, Sejak JKT48. kapannya dulu deh yang gampang. Sejak kapan? Sejak 2013 pertengahan, Pak. Ini kalau mau dicerita panjang sekali ini. Pendekin aja. salah. Pendekin aja. Gue siapin Pendekin aja. catatan dulu bang. Dari gue sambil Em, nyatet soalnya. Oke lanjut. Jadi 2013 itu ketika akhirnya gua mengenal sebuah komunitas yang ada apa ya, irisannya dengan Jepang-Jepangan. Sebutlah ada sebuah acara komunitas gitu di Bandung. Gua datang untuk ngisi acara. Gue sebagai penampil, salah satu penampil di acara komunitas game sebenarnya. abuget.com. Gue diminta untuk ngisi sekitar 10 menitan, 15 menit gitu. Oh, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah selain gue sebagai performer, di acara itu juga ada performer lain dengan nama Chokomiruku. Duo Chokomiruku, coklat susu gitu ya artinya. Chokomiruku itu apa sih? Susu Betul coklat. betul. Iya. Jadi intinya ya Miruku susu, Choko ya coklat. Iya, itu mereka beranggotakan 2 orang, cewek-cewek, 1 gitar, 1 vokal.
Wih. Mereka mengcover lagu River. Dan di situ gue pertama kali dengar, wih ini lagu apa ini? Liriknya bahasa Indonesia, tapi notasinya Jepang banget, chord progressionnya Jepang banget gitu. Itu gue jadi kebawa nostalgia. Zaman gue kecil gue nonton anime yang soundtracknya tuh modelan begitu gitu. Terus ya selidik punya selidik ternyata itu lagunya JKT48. Waktu itu gue nyebutnya masih JKT48. Oh yang heavy Sama rotation lagi. gitu. Iya. Lalu kepo dari situ. Kekepoan berawal dari situ. Mulai googling lagunya JKT48. Apalagi sih. Akhirnya gue download secara ilegal gitu. Ada Viva Hurricane, ada Tenshi no Shippo, ada Kagami. Anjir kok enak semua gitu. Hmm. Oh, Sama. favoritin ya. Sorry Iya. motong, tapi berhubung Tenshi no Shippo, gua sama Kak Cemara sempet bikin segmen khusus buat ngebahas itu. Check it out guys nanti. Asik. Oke, lanjut. Ya, Bridging yang bagus. Hmm, Oke, oke. lanjut. Itu ada kata-kata yang ini ya apa samar-samar angel still. Iya, udah Oh nonton iya. dia. Nonton dong gue dong. Gila, thank you banget kamu. Thank you banget, asli. Arigatou gozaimasu. Hmm. Iya, iya itu gue atas kekepoan itu berlanjut tuh. Gue nontonin YouTube mereka apa video-video performance mereka live di acara Enif keberapa gitu terus ketika mereka lagi bawain sebuah lagu berjudul Yuhio Miteruka, Ush. pandangan gue tuh tertuju ke satu sosok di tengah pakai topi oranye. Ini siapa sih namanya? Siapa tuh? Ternyata namanya Melody Nuramdani Laksani. Wah, Iya. Lalu oke. dari situ tergeraklah jiwa pujangganya Rangpren bacot Rangpren untuk membuat lagu bikin lagu buat si melodi itu. Lalu lagunya saya post di YouTube, yang nonton lumayan banyak puji Tuhan alhamdulillah. Itulah pengembangannya dari situ. Apa judulnya? Judulnya apa? Gue agak lupa deh. Judulnya Melodi Terindah. Oh, Melodi Terindah. Oh iya, iya, iya. Jatuh mic gue. Melodi terindah, tapi itu sebenarnya secara judul tuh catchy juga ya. Iya. Dan kayak apa ya? Mudah diingat dan tentunya gampang istilahnya apa ya? Miminokori ya bahasa Jepang kan jadi apa mudah tertinggal di kuping gitu ya kayak jadi earworm gitu kali ya. Jadi Earworm. jadi menurut gue ini keren juga ya. Kayak dari kepo sama JKT48 terus mendengar Yuhio Miteruka terus melihat melodi dan ternyata dari melodinya lagu JKT48 menjadi melodinya JKT48 menjadi melodi terindah. Ayo gas, Ya. gue kaget loh gas. Gue juga kaget kok. Aduh, Oke. udah gas lu tinggalin aja asal deh emang lama-lama deh. Enggak, mengasal Anda ngomongnya. Anda ngasal ngomongnya. Oke, berarti Jadi tadi kan sudah itu- melodi dan melodi, tapi saat ini Nah, apa Melodi Nuramdani sudah tidak menjadi member JKT. Itu nada lagu apa anjir? Enggak, itu gue improv aja. Iya memang. Tapi tadi ada sedikit ini sih tribut ke lagu Legend Tagawa Kenji. Wih. oh iya, Melodi Nuramdani. Kan jadi Melodi Nuramdani itu sekarang. Iya. Karena yang kita lihat seperti lagu Kitagawa Kenji yaitu adalah lagu untuk menghonor sebuah staff. Teh Melody sudah menjadi staff di JKT48, sudah menjadi ini ya, general manager untuk teater ya sekarang ini ya. Ya. Berarti kan kalau mau ditanya nih Mas Rangga, Apa dulu kan berarti hubungannya sama gue? Bagus bridging ini. Osinya kan berarti dulu kan Melodi ya sampai dia bikin lagu. Osi Ya. sekarang siapa nih yang masih Oh. jadi member? Oh ke situ arahnya. Iya. Aduh kebahas Bagus nih dong bridgingnya. pembahasan lo sama TG kemarin nih. Kenapa ya waktu tuh banyak yang denial bilang ditanya usianya siapa? Nggak punya. Nah gue kayaknya gue salah satunya nih. Gimana lu? Hah? Gimana Nggak kalau ada. lu sendiri? Nggak ada. Elah kalau Osi mah nggak ada. Yang disayang banyak. Yang ada apa dong? Langsung minum dia. Gue juga minum. Ya udah, kita semua minum dulu deh. Eh, Tutup botol gue jatuh jauh ya udah. New Era itu gue awali dengan gesrek Kita- mute. Oh, Mute Mute. dulu. Mute Oh. dulu. Iya. Iya, iya, iya. Oh, mute dulu. Itu juga kalau mau dirunut gas, kayaknya lo jadi saksi sejarahnya juga gas. Kan awalnya kan gue K-pop K-popan nih, Hah? mencoba
lalu kejeblos setelah GFriend gue kejeblos di Twice gue gesrek Twice. sama Mama Momo, Twice sama gesrek Momo. Ya udah, cukup lah langsung ketahuan kenapa gue kena mute tuh gitu. Ya, saya paham. Terus kan gemes banget gitu kan, adekable Tapi gue banget. punya pertanyaan deh. Apa tuh? Sikat. Apa tuh Kak Cemara? Menurut kalian seberapa mirip sih mereka berdua? Oh, Nah, Untuk mungkin Oke. Bang Rangga dulu dah yang sempat yang termute-mute, pesan dulu nih. termomo-momo. Kalau untuk mata orang awam akan melihat mereka kayak kakak beradik. Cuman semakin lo mendalami, lo akan melihat ciri khasnya Mute yang Momo tidak miliki. Jadi lama-lama akan merasa beda juga. Semakin lo kenal gimana ya? Gua ini agak di luar ini ya. Gua dulu waktu SD punya teman seangkatan kembar, cewek kembar 2 orang. Apakah namanya Hmm. Daisy dan Danella? Bangke Bukan. emang. Bukan. Juga bukan Sinta maupun Sinka, bukan ya, bukan. Nah, awalnya tuh gue Mereka kembar. enggak sih, enggak kembar. Mirip aja. Ini orang ngaco. Ini orang tukar kayak Ya maaf. Awalnya tuh gue nggak bisa bedain 2 orang ini, mirip banget. Tapi sejak gue sekelas sama salah satu dari mereka, gue jadi makin bisa bedain. Jadi inti pesan moralnya adalah semakin kita mengenal seseorang yang kembar, kita akan semakin bisa membuat distinction antara mereka. Jadi kalau ditanya apakah semirip itu Momo sama Mute? Awalnya iya. Semakin kesini ya semakin bisa ngebedain. Intinya gitu. Oke. Apakah cukup menjawab pertanyaan, Kak Moderator? Ya, waktunya sisa Ya, cukup. masih ada. Cukup lah. Enggak. Ya. Oke. Berarti memang dulu lu dari Momo terus ke Mumu lah ya. Iya lagi, bener. Terus habis itu Cika ya. Wah itu gawat Pak. Itu gue dari yang cuma kepo-kepo JKT lama-lama kok jadi sayang gitu. Itu Kan? Cika itu. Cika. Dan itu sebelum Iya. World Tour lah ya. World Tour tuh kapan? 2 bulan. 2021. 2021. Gue sebut dia skandal gitu, ntar gue diserang. Tinggal diedit. Gak apa-apa, yang diserang gue gak masalah. Oh ya udah. Skandal apa sih yang tidak ada, yang harusnya tidak ada itu? Oke. Yang berujung membuat akun Twitter gue kesuspend itu. Waduh. Ada Iya ceritanya lagi tuh. topiknya itu. Iya dari situ kena Cika. Habis itu Bahkan wah. sebenarnya LBM New Era pertama lu tuh buat Cika ya? Iya betul. Untuk Moyesi Katamara lagi judulnya. Iya lagi. Jadi malu. Iya. Bukan Serupa Mutiara ya? Karena itu lagu original lo. Tuh ada ceritanya lagi guys, lu agak jauh nih kalau mau ngelurusin nih. Nggak apa-apa. Ini Kak Rafael kemana nih Kak Rafael? Ada Apa masih ada kok. Oke. Hei, gue gak ketiduran, tenang. Gak ada lagi emang. Paling ketiduran gua. Gue denger lagi ceritanya Bagas ketiduran, kok bisa sih guys? Oke, berarti ada lagi Kak Cemara yang pengen ditanyain atau kita bisa lanjut? Apa? Tadi siapa sih? Tadi kan baru sampai Cika. Iya, itu pertanyaan gue tuh Rafael. habis Cika habis. Habis Cika siapa? Kalau secara bikin lagunya apa secara kepatilnya sih, nih? lebih ke lu gesrek. Kalau lu emang Gini, mungkin ini ya ngebalikin bahasa lu nih ya, yang lu sayang. Iya, gesrek. Yang lu sayang. Karena buat gue terminologi Oshi itu udah lebih dari sekedar iya yang buat matiin lampu. Oke, saklar iya. Tapi kalau yang gue gesrek mah ya. Aduh, tar lo ya gue inget dulu ya. Habis Cika emang ada lagi Mas? Kok gue nggak inget ya? Ada dong. Paling Lin nggak sih? Yang kalau Lin kan gesrek berjamaah. Berjamaah nih, kayak sholat. Tapi yang belum pernah ke expose publik tuh ini Pak, Katrina. Oh, kan bener. Ya. Tapi ya itulah. Tapi belum ada follow up dari situ belum. Ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya emang lu beneran gak punya Oshi karena ya lu gesrek aja gitulah ya.
Gesrek-gesrek aja dan belum ada dedikasi. Ya. Hmm. Sebenarnya lu nggak bisa ngomong lu nggak ada dedikasi sih. Lu udah bikin lagu buat Cika, buat Lin, buat Lulu. Nggak bisa sih lu ngomong nggak ada dedikasi sebenarnya. Secara hati Buat lebih ke Gaby. gini sih. Kalau dulu tuh gua mengefortkan diri untuk datang ke event mereka, ketemu di handshake, melapor langsung. Nih gua ada Oh. bikin lagu buat lu gitu. Kalau sekarang tuh ya udah bikin post di YouTube, lalu sibuk dengan real life lagi gitu loh. Jadi kayak beda Hmm. aja. Makanya gue belum berani mengangkat seseorang sebagai Oshi sekarang tuh belum belum kayak belum nemu aja gitu. Oke. Ini bisa lanjut sama pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya nih. Yuk Kan lu mari. bilang kalau misalnya OSI itu berarti memang harus ada sebuah kabel yang tersambung. Anjing kabel bangsat black banget gak Ah, romantis bahasa gue. Kabel yang tersambung gitu lah ya. Tapi kan lu ya. dulu tuh ya kalau kita lihat Rangga Pranendra yang dulu kan bikin LBM buat ini itu gitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat lu menentukan seorang member ini wah kayaknya layak nih jadi ada lagu untuk dia dari gua gitu. Selain karena voting ya waktu itu seingat gua Friska tuh Friska apa siapa yang menang Senbatsu ya? Apa Gue yang bikin menang 3 kali voting? Sosenkyo. Sosenkyo ya, Sosenkyo. Wah itu ada panjang lagi. Kalau gue menentukan siapa member yang pengen gue bikinin lagu tuh mostly dari mood gue Mood. sendiri sih. Gue yang nentuin sendiri, nggak ada parameternya dia layak atau dia nggak layak. Semua layak dapat bintang. Ya dong. Oke. Ya. Cuman di beberapa kesempatan gue membuka kesempatan untuk voting gitu. Jadi kayak Hmm. namanya juga fandom ini kan konsepnya bertumbuh kembang bersama. Jadi ketika JOT punya hajatan yang sifatnya Sosenkyo, gue juga pengen iseng-iseng bikin Sosenkyo ala gue sendiri. Jadi Ya. gue membuka voting member siapa berikutnya yang akan Rangpren bikinin lagu gitu. Sosenkyo pertama yang menang Gracia. Oh, sekali Maka lagi berarti. iya dibikinlah lagu sekali lagi Gracia. Yang sebenarnya kalau kita mau merunut lagi itu terjadi agak aneh banget karena Gracia waktu itu masih gen baru, gen 3 tuh masih terhitung berapa bulan baru banget, tapi kok bisa menang Sosenkyo ya menang voting yang gue bikin karena tadinya tuh dipepet banget sama Gaida. Fanbase Gaida Uh. tuh tinggi banget jumlah vote-nya. Di menit-menit terakhir tiba-tiba ngebludak sampai fitur wadah untuk ngevote ini sampai error gitu loh. Saking banyaknya suara. Yang itu kenapa bisa terjadi karena itu pakai bot ternyata. Jadi gue kecolongan. Oh. Gue kecolongan di situ. Gue Ya. gue gue ngerasa kecolongan di situ tapi janji adalah janji, siapapun yang Hmm. yang dapat vote terbanyak gue bikinin lagu, maka jadilah lagu untuk Gracia. Kemudian di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya ya lupa, ketika JKT ada Sosenkyo lagi untuk kedua kalinya gue bikin lagi Sosenkyo yang sama tapi gue pantau secara manual benar-benar kira-kira kalau ada yang disinyalir pakai botnya akan langsung gue ilangin vote-nya gitu loh, akan gue ilangin, ya itulah, akan langsung gue sortir secara manual ini mana yang disinyalir pakai bot akan gue hapus-hapusin gitu. Maka Oke, yang berarti menang, ntar lu ya gue lupa yang menang Dike, di ke lagu Dike Jauhan Sana. jauhan sana. Jadi lalu Sosenkyo yang ketiga yang menang Friska, ya itu dah gitu. Friska tuh yang lagunya country gitu ya. Friska ya, oh ya benar Friska. Yang terakhir berarti itu kan katanya LBM terakhir lu tapi nggak jadi. Bukan, album terakhir gue Sinka. Oh Sinka ya. Kalau Sinka gue bikin lagu karena dia menang Janken. Oh ya Iya, ya. gitu. Oke tadi berarti ya yang menentukan lu sebagai nih orang pengen gue bikinin LBM ya karena mood itu satu dan kedua karena menang voting gitu ya. Aduh, ada tambahan lagi. Tapi gue nggak enak ngomong. Kenapa? Selain karena mood gue sendiri dan karena voting, ada juga yang karena request dari membernya langsung. Ada. Wih siapa bang? Ada. Spill bang. Siapa bang? Ya udah kan udah lewat lama juga ya. Nggak apa-apa lah. Baby. Waduh. Oke. Itu. Wih, gimana tuh bang ceritanya bang? Gue handshake sama dia terus somehow dia mulu somehow si Baby tuh tahu gua gitu. Karena enggak bikinin aku lagu juga dong gitu. Tiket 10 detik cuma habis buat gitu dong, terus gue mematung, pulang-pulang mulai brainstorming, pulang-pulang langsung brainstorming lagu buat Baby, lagu Oke, buat Baby. Rang,
Itu bisa dibilang kayak LBM lu yang lu paling apa ya? Paling Hah? paling mengeluarkan waktu, energi dan ini enggak? Oh, Gara-gara request langsung dari member ya, ya atau enggak juga sebenarnya? Iya. beda-beda Panik dikit sih. lah. Pak, Panik dikit lah ya. karena emang bukan cuma baby doang, ada lagi. Aduh lah, nggak usah. Oh iya. Siapa, Bang? Siapa? Anjing. Lu Kita bakal ngomong korek kayak semuanya. Baby, Lydia, Yona. Udah itu. Oh, Oh. PVYN dan Lydia tuh mau apa? Iya. Dan sampai sekarang lu nggak tahu mau apa kan Lydia? Mau Lida. Oh, mau Lydia, oh ya lupa gue. Iya. Oke, ini sebenarnya gue ada satu pertanyaan dari personal lagi, nggak gue catat di Discord, guys. Nah, gue pengen nanya sebenarnya, dari semua LBM tuh udah ada berapa sih? Gue lupa. Pokoknya lu kan udah baik banget nih. Member-membernya, bahkan Melody ada 4 ya. Melody Ya. sendiri 4 lagu kan maksudnya? 4 lagu. Soalnya Melody jadi 2, bukan 4 kan. Oke. Jadi referensinya ini semua ya. Selama lu ngidol dan lu bikin LBM, ada nggak sih member yang lu, aduh, harusnya gue bikinin lagu nih gitu? Ada nggak sampai detik ini gitu? Dari New Era apa yang udah yang lama Yang dari berarti lama, ya? yang dari lama. Member yang harusnya gue bikinin lagu tapi nggak sempet. Ya, dan lu nyesel. Dan gue nyesel. Kalau lu nggak sempet banyak dong, semua dong berarti. Nggak bisa dibilang nyesel karena gue belum ada materinya. Tapi kalau kepengenan, aduh gue harus lihat daftarnya dulu dong ya. Nah, itu Gen berapa deh? Gen 1, Gen 2 nih ya Ya, katakanlah. Gen 1, Gen 2. Haruka. Kenapa gue nggak pernah wow. bikin lagu buat Haruka ya? Oke, menarik. Maksudnya untuk mengulik sesuatu tentang Haruka tuh pasti banyak banget bahan untuk jadi lirik gitu lah, banyak banget. Cuman akhirnya nggak keburu dan nggak kesampaian aja. Oke, tadi Haruka, mungkin siapa lagi? Yang dari Gen 1 atau Gen 2? Vini mungkin? Nebak aja gue. Oh, iya juga ya Vini ya. Kenapa ya? Nah kan nyesel, dia baru nyesel sekarang. Iya lagi. Rona sih. Rona, oke. Lady Rocker. Rona yang Rona Anggreni kan, bukan Tria Rona. Kalau Tria Rona panggilannya bukan Rona. Siapa sih? Tia. Tia Dulu tuh dia panggilannya. Tia. Iya kan ya? Iya benar. Oke, berarti kenapa konfirmasi ke gua ya? Siapa lagi kalau bukan ke lu, Raf? Oke, berarti lumayan, berarti sebenarnya lumayan banyak ya yang lu belum sempat. Ada lagi Jinan sama Eril. Jinan, kalau lu ngomong tentang Jinan, you're talking with Cemara, men. Kenapa tuh? Kasih tahu ke Cemara, kenapa? Gimana Pak? Apa gue juga suka Jinan dulu. Iya, dia juga suka Jinan. Sebelum Jessica. Belum Jika. Tapi habis itu ada satu sempat insiden. Terjinan-jinan. Insiden. Habis itu ada insiden yang Sumpah membuat dia. Insiden apa tuh? Dia itu makan nanti martabak pakai cuko pempek anjir. Terus enggak, masalahnya martabaknya. Martabak manis. Martabak manis. Sumpah, bete banget. Baik. Sumpah Mas, dari semua yang lu sebut, itu gue yang Jinan gue agak kaget sih kayak. Gue juga barusan kaget sih guys. Iya, kenapa gue sebut Jinan ya? Goblok. Oke. Gue kadang suka menyebutkan nama dengan spontan. Masih aja lagi hancur orang-orang dasar. Yang di belakang nyebut gak? Gue enggak, di belakang lagi fokus itu. Parah, fokus Pokemon kan. Iya. Oke. Jadi ya itu ya yang belum lu sempat buatin lagu tuh ada Haruka dan siapa lagi tadi? Eril. Iya. Ini. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Tapi gue boleh nanya nggak? Member ya. juga nih. Ya udah, boleh. Gue mau nanya. Cemar. Sebenarnya dari LBM tuh kan gue termasuk hitungannya New Era ya. Jadi gue taunya yang baru-baru doang gitu. Ya. Salah satunya adalah Gaby Steady Go gitu. Wah. Ready steady, baby, come on. Yo, man. Ready steady. Gitu kan dia bilang gitu kan kayak apalah arti ngidol kalau bukan mencari waro. Apa? Yoi, mencari waro gitu. Iya. Tadi kan lu bilang tuh ada yang request kan. Orang sih. Kurang ajar betul orang. Ada yang request gitu kan. Kalau lu bikin terus
Yang lu bikin terus di warungnya anterin dikasih mereka tahu gitu. Ada nggak gitu yang lu Ah, taunya di belakang gitu kalau mereka tuh tahu. punten gimana pertanyaannya gue bingung. Intinya lu bikin LBM nih. Ah, Kalau tadi kan pembahasannya mereka request kan, berarti mereka udah tahu LBM, terus mereka request. Ada nggak yang lu bikin dulu, terus lu sadar mereka tahu gitu. Oh, kayak Lulu waktu itu Mas. Berat ya Lulu kan pertanyaannya. react tuh. Jadi ibaratnya LBM udah jadi nih, terus ternyata membernya kayak Mas Rangga, Iya. aku suka banget bagian Ya, apa intro dari Ah, papaku betul. gitu. bangke, kenapa ya? bangke. Aduh. Malam-malam nelpon. Nah, itu belum dipublish tuh. Oke, oke, oke. Ah, paling ya itu ya Lulu ya. Iya. Dulu. Wah dahsyat sih waktu Lulu kok bisa begitu. Gimana tuh Lulu tuh Bang? Ya kalau kalau lagu untuk Lulu yang judulnya Pulang ke Lulu itu ya. Hmm. Dulu. Pulang ke Lulu itu kan Hmm. hasil byproduct dari Rangpren X Lunarian, fanbase-nya Lulu. Lunarian. Oh, I Nah, see. itu lagu hasil persilangan. Jadi kami kerja sama. Heeh. Jadi ya gue nggak heran kenapa akhirnya Lulu bisa denger ya karena dioper oleh fanbase-nya langsung gitu aja sih. Hmm. Cuman responnya Lulu itu yang bikin hati gue meleleh guys. Kayak dia appreciate banget gitu. Ya senang ah. Kok lu gini guys? Enggak. Gue juga baru inget, Mas. Lagu Apa? Serupa Mutiara lu tuh juga udah dinotis sama Mute. Gila, lu Aduh makin ya, merasa bersalah nggak lu? yang itu gue nggak enak banget. Oke gue cerita dikit guys. Oke, gimana Jadi tuh? Apa waktu judul lagunya tadi bisa diulang? Serupa Mutiara. Serupa Serupa Mutiara. Mutiara, Serupa. Nah kan? Serupa Mutiara. Serupa Mutiara Ternyata sudah di yang bikin notice lagu Mute. itu Gimana tuh? ya. Makasih, Gini, aduh gue inget lagi. gini. Jadi tahun tahun 2010 ya, jauh banget tuh ya. Tahun 2010 kan jauh banget. 2010. Oh ya. Iya, tahun Hmm. 2010 jauh sebelum JKT48 ada, itu gua udah pernah bikin lagu judulnya Serupa Mutiara. Hmm. Fast forward ke 2021 ketika akhirnya gua mau nyemplung lagi ke fandom JKT tapi masih tsundere dan denial. Gua pengen memancing apa namanya? Engagement. Wah, memancing engagement dengan Tahu ceritanya lagi. mengepost lagu berjudul Serupa Mutiara dalam kurung lagu buat Mute gitu loh. Karena Mute kan namanya Mutiara kan. Itu tuh gue bener-bener iseng cuman pengen siapa tahu view-nya naik gitu loh. Hmm. Tidak disangka, tidak diduga, tidak dinyana ada yang ngoper ke Mute di showroomnya dia gitu loh. Bukan gua. Nggak tahu dah ada orang pokoknya. Ya, apalagi gua masih belum lahir. Bukan ngoper gue nggak tahu juga deh pokoknya ada yang ngechat ngechat di live showroomnya Mute dapat salam dari Kak Rangga katanya gitu terus Mute baca itu terus dia bilang oh yang bikinin lagu itu ya ih lagunya bagus terus gue ngerasa bersalah anjir karena Gua, itu lanjut lanjut. iya karena itu sebenarnya kan bukan lagu yang gue bikin dari nol untuk Mute gitu tapi itu kan lagu lama gue yang gue upload ulang gitu. Ya, ya, ya. Serupa Mutiara juga sih. Itu lagunya ada di YouTube juga, Mas. Raw version mungkin. Cuma raw versionnya doang gue nggak sempet bikin rekaman yang lebih proper dulu kan zamannya gue masih rekaman ya pakai alat seadanya nggak kayak sekarang emang sekarang Oke, oke. sekarang juga begini gini aja sih. Tapi tambahan kali ya, kalau mungkin selain Lulu gitu ada lagi Mas ya. Mungkin yang dulu-dulu deh kayak Melodi mungkin tanggapan dia tentang Melodi Terindah gitu deh. Wah, udah bunga-bunga ya tuh. Nggak apa gue kangen melodi terindah dia iya iya jadi iya dia uh. Jadi waktu pada masanya ya gue lagi merangkai kalimat itu dulu. Hmm. Dulu pada masanya kan ketika gue udah bikin lagu untuk member terus gue post di YouTube gue akan mengincar tiket HS terdekat. Event HS terdekat gue pengen beli tiketnya gue pengen laporan sambil gue bawa gitar waktu itu dulu handshake masih boleh bawa gitar gitu kan kita ngegitar Yo, depan lu masih member bawa-bawa inget banget. yoi bela-belain ke venue Pakai bawa apa topi lu yang itu lo. topi hitam itu ya iya Yoi. yoi Kopi World iya anjing. itu pengalaman handshake event pertama gue waktu itu eventnya masih di FX lantai 3. Oh,
Handshake Yuhi itu. Gue datang dengan membawa gitar, modal gue adalah 2 tiket. Terus gue 20 udah detik. iya 20 detik. Gue udah ngebudgetin gitu. Gue akan lompat depan melodi dan gue akan menyanyikan sepenggal refnya, melodi terindah gitu, satu refren itu. Udah, gue nggak expect apa-apa setelah itu. Gue rencananya setelah gue nyanyi itu gue bilang itu lagu yang aku bikin buat kamu, Ci. Aku kamu gak lo? Gitu. Ya, Terus aku juga. ternyata dia udah denger, Pak. Oh gitu. Iya. Iya, aku udah denger lagunya bagus banget, makasih ya. Ya kan dia kalau bilang terima kasih masa nggak boleh, Mas. Iya, Ya terima gua kasih mah bener itu terima kasihnya. ya itu sangat membuat hati gue berbunga-bunga sampai nggak bisa tidur sih waktu itu gitu. Wow. Berarti waktu tertidur pun membuka mata tuh benar adanya ya. Wah, minta dibedah banget tuh kayaknya tuh. Tuh, Oke, Iya. berarti menarik, menarik, itu menarik. ya, apa Gimana, gimana? LBM ini bisa jadi instrumen mencari waro gitu kan, daripada Nah, nah itu, positif gitu menurut Oh iya, maksud gue. nyari waro. aduh itu sempat jadi isu juga tuh akhirnya gue Apa gemes ditubir lu? banget. Iya, oh iya itu yang bisa bilang itu salah satu yang menjadi cikal bakal kenapa akhirnya gue nggak jadi gas, ntar gue gebrak meja lagi. Waduh. Bapak, Soto Bapak aja jangan digebrak. jangan internal banget, Pak, Iya Bapak. makanya nggak bisa dibahas di sini nggak bisa. Oh, Itu Itu gitu. cikal kaget bakal gue. gini, itu menjadi cikal bakal akhirnya gue sempat pensiun dari Oh, peridolan, bahwa ternyata bahwa ada yang sempat Mm-mm. bilang, ada yang sempat mencap gue sebagai tukang cari waro lewat lagu gitu yang ya oh emang. dari nggak ya dari sudut pandang itu nggak salah, cuman mostly orientasi gue ketika bikin lagu itu emang gue pengen bergerak di bidang kreatif seni gue aja di otak gue gitu loh, bukan untuk kayak Mm. gue pengen di notice, nggak cuma itu doang gitu loh alasannya, sangat dangkal sekali karena emang gue suka bikin lagu. Kenapa emang gue dari sebelum gue kenal JKT juga gue bikin lagu buat cewek gitu, ada yang Ya, diterima ada yang ditolak. hmm, Mm. ada yang disuruh jangan. Bacot, iya Minum iya dulu, ada minum, minum, aja. minum, minum dulu, minum dulu, Oh, minum, minum. berarti mungkin lu punya saran gak bang untuk orang-orang yang mau bikin juga gitu? Bikin apa nih anak? LBM, kok bikin anak ya ampun. Bang, kalau misalnya kita minta saran bikin anak, gak bakal ke lu. Oh gitu, iya pas benar juga ya. Ya, Tapi bagi bakal Saran ke lu juga orang sih. yang mau bikin LBM gitu. LBM, Mas. Kayak gua gitu. Oke, oke, lanjut, lanjut. Kan ada juga beberapa sekarang kan yang Banyak. bikin-bikin juga gitu. Banyak. Ada Mm, saran nggak gitu sebagai salah satu yang pernah bikin? bukan saran sih, lebih ke sharing aja kali ya. Boleh. Setiap setiap komposer, setiap songwriter itu pasti punya kebeeman dan idealismenya masing-masing. Hmm. Idealisme gua, ini idealisme gua jatuhnya sharing ya, bukan ngasih Hmm. saran, bukan ngasih usul nih. Siapa gua? Sharing. Kalau gua bikin LBM, itu Hmm. gua akan coba merangkai liriknya dari apapun yang berhubungan dengan si member. Nah, dan itu pun gue jadinya setelah banyak LBM tercipta, gue jadi bisa ngukur di LBM-nya si Lydia itu gue puas banget sama liriknya. Di LBM-nya Yona juga gue puas sama liriknya. Tapi di LBM-nya Cika gue agak kecewa dengan hasil akhirnya karena satu dan lain hal gitulah. Jadi Ya. ada parameternya sendiri, bagaimana gue meramu Jikonya, apa favoritnya dia, sesuatu yang berhubungan dengan dia, tagline dia di Sosenkyo itu gue coba ramu menjadi lirik gitu. Lalu tidak lupa memperhitungkan rima-rimanya juga. Ya itulah. Jadi bikin lagu tidak hanya sekedar asal bikin kayak kayak gue kan sempat bikin LBM Asyal ya, mungkin kalau Bagas masih ingat. Ingat gua. Itu kan Cuma agak agak ngasal aja. ngasal banget dan sampai 20 menit sendiri. Nah, Hmm. itu adalah contoh bikin lagu yang spontan. Wuih. Aduh, masih aja lagi Nyaut kenapa juga. sih? tapi tapi Aduh. tapi dalam bikin LBM yang benerannya tuh gue tidak spontan itu gitu. Gak ada yang nyaut anjing. Capek, Pak. Bapak Kayak kalau mau spontan jangan terlalu dekat gitu loh, Pak. maaf ya. Dia lagi dia diomongin lagi aja. Jadi sebenarnya menarik juga ya. Jadi kayak apa? Mulai dari penyaluran passion kali lah ya jatuhnya dalam bentuk lagu untuk member.
bisa Mm-mm. disalah interpretasikan untuk menjadi tukang cari waro. Hmm. Tapi memang dari LBM itu menurut gue lu juga dapat kepuasan tersendiri ya Bang ya. Apalagi kalau misalnya tadi yang lu bilang kayak lirik dan apa chord dan semuanya tuh sangat-sangat apa sangat-sangat kohesif dan menghasilkan harmoni yang bagus gitu ya. Jadi kayak lu puas banget gitu sama ini ya. Jadi Kohesif. Iya jadi benar-benar. kayak apa ya? Buat teman-teman juga nih para The Bebeks yang mau berkarya entah itu membuat bahkan sebelum apa lagu dengan lirik mungkin instrumental atau apa, jangan berkecil hati. Temukan warna kalian sendiri kali gitu ya. Anjay. Ya nggak sih? Kayak Iya. dan itu tuh nggak cepet gitu kali ya. Kayak tadi yang Mas Rangga udah ceritain prosesnya tuh setelah berpuluh-puluh LBM baru akhirnya kayak mungkin dan enggak sih bukan LBM juga berpuluh-puluh lagu baru akhirnya kayak oh style gue begini gitu. Iya betul. Itu kebentuk seiring berjalan waktu kan. Gue mulai Ya kan? bikin-bikin lagu juga dari tahun 2001. Jadi Mm-mm. nggak Betul langsung juga. jadi. Ada Nah proses. itu ada Ada proses proses. ya bener nggak langsung dan nggak ini ya. Nah Hmm. ngomong-ngomong tentang proses, Asik. Bridgingnya asik nih. Proses jadi apa kan nih? em, serangga ini sekarang juga sudah berproses dan menghasilkan sesuatu yang namanya RPM tuh ya. Nah, proses terbentuknya RPM itu bisa jadi seperti sekarang tuh kenapa tuh Bang? Kayak Kenapa? apakah sempat kepikiran kayak oh kita mau ngadain kayak wadah kreatif atau oh kita mau ngadain proyekan untuk member nggak tahu ya gue Bang ya ini kayak asking apa ya bahkan gue pun juga sesama dari yang tidak tahu apa-apa gitu jadi mungkin boleh dielaborasikan. Hmm, baik. RPM. Kenapa saya menginisiasi untuk membuat RPM tuh awalnya Yes betul. karena saya merasa tidak sanggup melakukan seorang diri kerjaan-kerjaan saya yang berhubungan dengan kreatif seni ini. Karena kan selama ini kalau gua punya karya, selain gua yang bikin nulis lagunya, gua juga yang mikir untuk aransemennya, gua juga yang membungkusnya dalam gimana cara ngepromoin di sosial media, gua yang mengonsep juga untuk kalau ada videonya gitu-gitu. Terus lambat laun berjalan kok gue lihat ini harusnya sebuah job desk yang harusnya dioper ke jangan cuma satu orang doang yang kerja gitu loh. Berat rasanya. Hmm. Jadi coba bikin tim gitu. Jadi sekitar tahun 2020 itu akhirnya gue membentuk RPM tapi isinya gue sendiri. Jadi kayak gue tapi dengan nama-nama yang berbeda gitu. Aduh bagus lagi backgroundnya si Bagas kampret. Lanjut Pak, jangan Ya, terdistraksi Pak. tahun 2020 gue mulai membentuk RPM tapi belum ada isinya, belum ada orangnya alias gua juga cuma dengan alias-alias yang berbeda. Jalan tuh 2 tahun kayak gitu, capek sendiri. Hmm. Karena gue merasa tolol ngapain gue bikin Rangga Pranner Manajemen isinya gue lagi gitu. Tahun 2022 gue memberanikan diri untuk beneran coba ngerangkul orang gitu. eh Terus pertimbangan kenapa gue ngerangkul orang ini gue milih juga orang yang kira-kira udah mendengarkan karya gue juga dan kira-kira mau nggak ya dia makanya waktu itu gue ngajak si Farhan gitu ya nggak ya makan. Nah, lalu dalam proses perekrutan itu ternyata si Farhan bawa perkedel nggak sengaja kerekrut jadinya. Nggak sengaja, anjing. Mispil Nggak Aduh, banget. sengaja nggak tuh? nggak sengaja nggak tuh? Nah lalu dalam prosesnya juga ketemulah nih ada orang yang lagi mau meeting sama Linear kalau nggak salah ya tuh Ya waktu di benar-benar. FX Benar-benar. nggak sengaja kerekrut juga. Kepungut nggak bercanda guys kayak waktu itu Bagas kali ya boleh nih minta tolong gitu akhirnya Bagas gue rekrut juga kemudian sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan datang lagi sih ada namanya Rifat nih gue panggilnya Resdi juga gue rekrut the more the merrier gitu tapi kayaknya kalau terlalu banyak juga eh, takut boncos takut tidak bisa menjamin kesejahteraannya jadi ya udah gue batasin di 5 orang termasuk gue gitu RPM nih isinya 5 yuk kita bikin sesuatu. Di langkah pertama bulan pertama tuh kayak yuk kita rapiin dulu apa yang udah ada di Spotify kita bikinin kanvasnya kita bikin lirik kita tongolin lirik-lirik dan bisa Hmm. dibikin kayak karaoke gitu
Ya, bulan pertama ngerapin itu, bulan-bulan berikutnya coba kita bikin acara, maka terciptalah Rangplay 48. Wah, kangen Ush. gak sih? Oh enggak sih, Nah, capek enggak ya. soalnya. Ya, Udah capek ya. kemudian dari hasil kreativitas yang akhirnya secara kolektif oleh anak-anak RPM ini terciptalah musik-musik video seperti vokalis Depa Pepe, seperti Yang Tua, seperti kemudian ada event online Patah Hati JKT, Storytelling lalu gimmick guys, jangan lupa. iya ada juga LBM yang dibantu juga apa digarap bersama MV-nya oleh RPM yaitu Gaby Stedigo dan Storytelling. Ya. Kemudian kami juga sempat berkontribusi besar dalam membantu sebuah acara karaokean waktu itu ya Mas Bagas, karaokean yang bikin suara gue hilang. Oh Ingat gak sih iya, guys? udah lah, boy suruh karaoke waktu itu. Bulan Ah, apa ya? Gue sampai lupa. Sebelum puasa lah. sebelum puasa. Iya, Yes. aktif-aktifnya RPM tuh tahun lalu. Hmm. Kemudian karena gue sibuk tiba-tiba nih di tahun ini, jadi gue belum sempat ngelanjutin apa-apa sama RPM. Tapi itu alasan kenapa gue bikin RPM karena gue tidak bisa melakukannya seorang diri. Gue butuh teman dan pengen pengen apa ya? Pengen berbagi sih, berbagi suka duka bersama. Mungkin didapetnya cuma dukanya doang kalau belakangan ini guys ya, maaf ya guys. Jadi sedih. Ya. Oke, itu lu ngobrol sama RPM nanti. Baik. Hmm. Oke. Oh, jadi ternyata tanpa disadari RPM ini perannya lumayan substansial juga ya Oh, dalam sangat. apa namanya lu sebagai seniman dan juga ternyata bisa juga ngebantu ke per fandoman JKT48 ini ya kayak ngebantu Koisur Karaoke, Rangplay 48 dan bahkan LBM juga beberapa lahir dari situ. Jadi sorry nih gue hijack pertanyaannya Bagas, cuman arti RPM Gak usah buat gue. hidup lu. Karena gue tahu kalau Bagas yang nanya kayaknya gak bakal sekena kalau gue yang nanya gitu. Kurasi, kultur dan inspirasi by Aji Mumpung.